Izinkan saya untuk berbagi cerita dengan teman-teman keluarga besar adopsi Provinsi Riau yang keren dan luar biasa dan adopsi seluruh Indonesia. Hari ini para peserta seminar yang senantiasa memberikan motivasi untuk kita bicara masalah inovasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia berbasis literasi digital. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, menjadi salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan bahwa dalam kehidupan kita ini menjadi salah satu pilar kondisi yang tidak bisa dilepaskan, bahwa kita harus senantiasa beradaptasi dengan segala situasi yang ada di sekitar kita. Selamat datang di Provinsi Riau. Wah, ini selamat datang di Provinsi Riau karena kita tidak bisa hadir secara luring, maka ini saya hadirkan secara daring. Jadi suatu saat semoga nanti kita bisa berkunjung ke Provinsi Riau dan akhirnya nanti bisa betul-betul menjadi semangat kebersamaan kita. Dari ujung saya coba jelajah literasi digital. Jadi meskipun kita belum ke Riau, tapi kita bisa jelajah literasi digital. Dari ujung ke ujung kita bisa berkunjung. Nah, inilah perkembangan teknologi dan inilah yang harus kita lakukan, yang selalu saya gaungkan dengan JLD, jelajah literasi digital. Nah, dulu kita mau ke tempatnya Mas Mukhlis harus pesan tiket pesawat atau kapal dan lain sebagainya. Tapi sekarang cukup buka Mbah Google ataupun YouTube, kita bisa berselancar dengan jelajah literasi digital. Dan disitulah kekuatan kita. Maka dalam konsep pengembangan literasi digital, tentu juga tidak bisa dilepaskan dari upaya kita untuk bisa berselancar. Ya, dari posisi yang kita mungkin, mohon maaf kalau belum saya bisa kunjungi semua, dari Universitas Lanca Kuning, kemudian ini baru saya tampilkan Universitas Riau sama Universitas Islam Riau, sehingga pola kolaborasi ini yang nanti akan bisa berkombinasi satu dengan yang lain. Baik, teman-temanku yang badan luar biasa, karena ini masih juga bersenyampang dengan apa yang disampaikan Bu Desi tadi, ini masih berkaitan dengan kegiatan Sumpah Pemuda, bulan bahasa. Saya mengingatkan kembali teman-temanku mengenang Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sampai 28 Oktober 2021, 93 tahun. Bagi Bapak Ibu mengaku dosen, mahasiswa, guru bahasa Indonesia yang kemarin belum mengucapkan Sumpah Pemuda, mari bersama-sama saya kita ucapkan dalam hati maupun dilantangkan. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini komitmen. Maka kenapa tadi saya katakan aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Ini komitmen sebagai guru dosen bahasa dan sastra Indonesia, wajib menggaungkan ini. Sehingga apa? Rasa cinta dan bangga ini yang harus kita kuatkan. Sebagai guru, sebagai dosen bahasa dan sastra Indonesia, kita bisa melakukan upaya untuk menanamkan virus-virus positif. Bagaimana multi generasi NKRI ini mencintai dan membanggakan bahasa Indonesia. Maka di situ kekuatan itu akan menjadi virus positif yang masuk dan akhirnya menjadi kekuatan dasar. Bagaimana seluruh masyarakat NKRI ini betul-betul cinta bahasa Indonesia, bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu luar biasa. Karena apa? Bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa dan ini menjadi sebuah kebahagiaan dan ini menjadi sebuah kebanggaan. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita bicara masalah bahasa, bahasa memiliki fungsi yang begitu luar biasa. Baik itu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sebagai bahasa negara, dan cakap untuk berkomunikasi dalam keseharian kita, yakni sebagai alat ekspresi diri. Coba bayang pun Mas Mukhlis ketika tidak bisa mengekspresikan kalimatnya, gak bisa mengekspresikan keinginannya, tentu hanya dengan bahasa nonverbal akan sulit juga dipahami bagi orang yang tidak memahami bahasa verbal. Dan ini menjadi alat komunikasi. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang sangat luar biasa di seluruh pelosok negeri. Bayang pun tidak ada bahasa Indonesia, kita akan kesulitan berkomunikasi dengan teman-teman yang menggunakan bahasa daerah. Mungkin Mas Mukhlis pakai bahasa Melayu, dengan teman-teman bahasa Jawa juga sulit untuk berkomunikasi. Kita berkomunikasi dengan teman-teman di Sumatera Utara. Macam mana pula ini? Macam mana pula itu? Atau misalnya teman-teman di
di Jawa, Jawa bagian Kebumen atau Jawa di bagian Purwokerto gitu. Nyong wis kencot ya, nyong wis kencot gitu ya. Jadi posisinya kalau kita tidak memahami pada dimensi ranah yang kita ketahui, ini menjadi salah satu bagian penting yang harus kita pelajari. Alat integrasi dan adaptasi sosial. Disinilah pentingnya kita sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk religius bisa berkomunikasi dalam berbagai situasi dan kondisi. Dan teman-temanku yang hebat dan luar biasa harus bisa melihat di mana kita berada. Empan papan lan panggonan. Kita bisa menyesuaikan situasi dan kondisi dimanapun kita berada. Pak, insya Allah itu menjadi bagian penting yang tentu saja tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Lalu kalau kita lihat sebagai alat kontrol sosial, bahasa sebagai alat untuk memanusiakan manusia. Jadi dengan bahasa Indonesia kita akan bisa memanusiakan manusia. Bagaimana kita bisa menghargai orang lain? Bagaimana kita bisa memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada teman, lawan tutur, dan siapapun yang ada di depan kita. Dan ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita bisa mewujudkan untuk bisa menyapa lebih dahulu ketika bertemu dengan orang lain. Maka lakukan 5S. Lakukan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ini menjadi komitmen. Kita keluarga besar PBSI harus menjadi teladan dan contoh berbahasa yang menyejukkan. Jangan sampai keluarga besar PBSI, keluarga besar adopsi, teknik berbicaranya, cara berkomunikasinya, cara memanusiakan manusianya, tidak ada bedanya dengan non-PBSI, tidak ada bedanya dengan non-keluarga adopsi. Jadi kita harus menjadi model, kita harus menjadi teladan dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulis. Dan ini menjadi salah satu bagian penting yang harus kita gaungkan. Saya cinta dan bangga menjadi guru dan dosen bahasa Indonesia. Ini menjadi komitmen kebersamaan kita. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, rasa cinta dan bangga sebagai guru dan dosen bahasa Indonesia harus kita tanamkan dalam hati dan kalbu kita. Bukan sekedar profesi, bukan sekedar emosi, bukan sekedar bersinergi, tetapi bagaimana kita menunjukkan bahwa rasa cinta itu menjadi komitmen kebersamaan kita. Maka kalau saya memotivasi mahasiswa-mahasiswa saya bahasa Indonesia, kalau ditanya, "Dek, kuliah di mana, Dek?" "Oh, saya di Riau, Pak." "Wih, di Riau, keren. Di mana?" "Saya di Unis, Pak, Universitas Islam Riau." Wow, gitu. Tapi ketika ditanya, "Di mana, Dek, fakultasnya?" "Oh, saya di FKIP, Pak." Masih tegas. "Prodi apa, Dek?" "Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Pak." Nah, saat ditanya pendidikan bahasa Indonesianya mulai merunduk. Ini menunjukkan tidak percaya diri. Maka lalu saya ajari, "Dek, besok lagi toh, Dek. Kalau ditanya kuliah di prodi apa, kamu ditanya, 'Dek, kuliah di mana?' 'Saya di Universitas Islam Riau, Pak.' Wow, tegas. 'Di mana, Dek?' 'Loh, prodi apa, Dek?' Bapak belum tahu toh. Di Universitas Islam Riau itu hanya ada 2 prodi, Pak. Satu prodi pendidikan bahasa Indonesia, yang kedua prodi lainnya." Nah, gitu. Jadi tetap semangat. Komitmen untuk menjaga komitmen bahwa kita, anak-anak bahasa Indonesia, guru dan dosen bahasa Indonesia, kita tunjukkan bahwa semangat itulah yang akan mengantarkan kita. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, di era digital ini menjadi penting. Pembelajaran bahasa Indonesia harus mampu mengantarkan anak-anak kita bagaimana mereka bisa menunjukkan bahwa dengan bahasa mereka bisa menunjukkan kesantunannya. Dengan bahasa mereka menunjukkan dirinya memiliki jati diri yang tidak bisa dianggap remeh. Tetapi cara berkomunikasi tetap santun, cara berkomunikasi tetap berbudaya. Dan ini di era digital yang harus kita tunjukkan. Melalui pembelajaran bahasa Indonesia, kita titipkan pada anak-anak didik kita. Baik pendidikan di anak sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah SMK atau SMA, kemudian juga di perguruan tinggi. Jadi, sekarang ini media sosial yang kita lihat sering terjadi pelanggaran Undang-Undang ITE, ini yang harus kita hindari. Dan kita semuanya harus menunjukkan bahwa sikap kecendekiawanan kita. Dan ini harus kita tunjukkan bersama-sama bahwa bahasa itu menjadi alat komunikasi yang santun. Bahasa ini harus menunjukkan bahwa kita menjadi manusia yang beradab, manusia yang bermartabat. Dan akhirnya ketika kita menghargai orang lain, kita memanusiakan orang lain, maka kita juga akan dihargai dan dimanusiakan orang lain. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita lihat perkembangan dunia, di dunia sosial media, di media sosial, kita bisa melihat bagaimana mereka, teman-teman yang kadang belum belajar pada tataran penggunaan bahasa yang santun. Kita lihat bagaimana bisa mereka menggunakan bahasa-bahasa yang kurang santun,
bagaimana mereka bisa mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak harus dikatakan. Ini menjadi penting. Dan saya pernah uji petik kepada para siswa dan juga para mahasiswa. Dek, apakah kalian pernah menggunakan bahasa yang tidak santun di media sosial? Tidak, semuanya hampir mengatakan sudah pernah, meskipun kadarnya bervarian. Nah, ini yang harus kita antarkan melalui pembelajaran bahasa Indonesia di era digital. Bukan sekedar bagaimana kita bisa menggunakan teknologi, tapi bagaimana kita bisa bersahabat dengan teknologi. Bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi sebagai media. Dan ini menjadi salah satu hal penting. Bagaimana sesuai dengan arahan Pak Presiden pun menegaskan bagaimana mereka bermedia sosial merupakan bagian dari demokrasi. Akan tetapi Presiden mengingatkan, berbicara di media sosial ada batas-batasnya, ada etikanya, ada sopan santunnya, dan ini tidak boleh melanggar Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan inilah yang menjadi jebakan yang kadangkala kita tidak sadar. Dan ini harus kita ingatkan. Sebagai guru dan dosen bahasa Indonesia, teman-teman harus mampu menunjukkan sikap bagaimana kita bisa memilih, memilah, dan memutuskan mana yang terbaik, mana yang tidak baik. Ini yang harus kita tunjukkan bersama-sama. Nah, teman-temanku yang badan luar biasa, di era teknologi, industri 4.0 dan society 5.0, ini menjadi titik temu bagaimana kita memadukan pengembangan pembelajaran di abad 21 dengan bagaimana kita tidak meninggalkan berbagai hal yang tentu saja akan mendukung pembelajaran di abad 21. Revolusi industri ini mengantarkan kita berbagai dampak teknologi informasi bisa kita lihat di media sosial, kemudian di Google, di YouTube, dan semua model-model komunikasi terkait dengan teknologi bisa kita lihat. Pemanfaatan inilah yang tentu saja akan bisa kita ketahui dan bisa kita manfaatkan. Bapak Ibu kalau lihat berdasarkan survei BPS, pemilikan HP itu 2 kali lipat jumlah penduduk kita. Karena rata-rata satu penduduk itu bisa memiliki 1, 2 HP atau 3 HP. Bahkan saya lihat para mahasiswa ada yang bawa 5 HP, 10 HP. Setelah saya tanya ternyata sambilannya jualan HP second gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata teknologi memiliki dampak positif dan negatif. Tetapi bagaimana kita mampu mengupas itu menjadi salah satu sokok guru untuk menjadikan sumber literasi yang positif, bukan sumber literasi yang negatif. Karena apa? Kalau kita manfaatkan, paling tidak kita juga akan bisa memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran kreatif inovatif dan yang adaptif di abad 21. Kita bisa lihat perkembangan teknologi bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, bahasa, sastra. Kita bisa jelajah literasi digital melalui YouTube, kemudian melalui Google. Semua ada di sana. Dia tidak ada lagi kita kesulitan media. Semua ada dan tersedia. Tinggal bagaimana kita mampu memanfaatkan berbagai media, berbagai pengembangan teknologi untuk pembelajaran kita. Maka selalu saya katakan, guru, dosen harus mengajak mahasiswanya, mengajak murid-muridnya untuk jelajah literasi digital. Sehingga mampu mengembangkan cakrawala digitalnya untuk bisa mengetahui berbagai hal yang nantinya bisa dimanfaatkan dalam berbagai dimensi. Dan inilah yang tentu saja bisa kita lihat perkembangan teknologi industri dari mulai 1.0 sampai 5.0. Ini menunjukkan sikap keberagaman, sikap adaptif, sikap teknologi yang harus kita sikapi dengan bijak. Teman-temanku yang badan luar biasa, kita memiliki tugas amanah sesuai arahan Pak Presiden bahwa kita harus turut membangun SDM yang memiliki kompetensi yang dinamis, yang produktif, yang terampil, dan itu menjadi salah satu sokok gurunya bagaimana kita akan bisa menghasilkan generasi-generasi Indonesia yang berkesinambungan. Dan disinilah kekuatan kita untuk bisa mewujudkan. Meskipun berdasarkan hasil penelitian dunia dikatakan bahwa Indonesia kemampuan atau kompetensi literatnya nomor 60 dari 61 negara di dunia. Nomor 1 Finlandia, dan kita bisa berguru pada Finlandia. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa kita nomor 60 dari 61? Agar kita mudah diingat, agar kita semakin termotivasi. Dan kemauan inilah yang sebenarnya mengantarkan diri kita agar kita betul-betul mampu menunjukkan sikap keberagaman, agar kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan Undang-Undang nomor 12. Kita mampu melahirkan profil pelajar Pancasila, profil mahasiswa Pancasila, profil masyarakat Pancasila,
untuk membangun SDM yang unggul di masa depan untuk menuju generasi emas tahun 2045. Nah, bagaimana profil pelajar dan mahasiswa Pancasila yang berakhlak mulia, yang memiliki kemandirian, yang dapat bernalar kritis, yang bisa berpikir kreatif, yang memiliki sikap kegotong royongan, lalu mampu berkebinekaan global. Inilah yang harus kita tanamkan melalui literasi digital, pembelajaran yang terintegrasi antara daring dan luring, hybrid learning, blended learning. Ini semua bisa kita lakukan dalam rangka mewujudkan itu. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kecakapan abad 21 tidak bisa dilepaskan dari kompetensi digital, literasi digital yang kita miliki. Karena apa? Literasi digital ini akan mengantarkan kompetensi hard skill dan soft skill. Maka kenapa di era Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, Mas Menteri menginginkan terbuka seluas-luasnya. Karena memang dalam bekerja, kita tidak bisa sendirian. Kita tidak hanya membutuhkan satu kompetensi, kita membutuhkan beberapa kompetensi. Dan inilah semangat untuk bisa kita wujudkan. Di era Merdeka Belajar, harapannya semua berperan. Pendidikan tidak hanya menjadi tugas pemerintah. Pendidikan tidak hanya tugas orang tua. Pendidikan tidak hanya tugas sekolah ataupun perguruan tinggi. Tetapi pendidikan merupakan tugas kita bersama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga kita bisa melahirkan multi generasi NKRI yang keren dan luar biasa, yang mampu menguasai teknologi, berakhlak mulia, dan kreativitasnya akan terus dilakukan untuk menghasilkan karya-karya inovatif. Nah, Bapak dan Ibu, bahwa kelengkapan teknologi digital kadang ada menghasilkan dampak negatif, tapi bisa juga dampak positif. Kita lihat bagaimana Mas Imam mengembangkan dan mendorong generasi muda di Bondowoso, Jawa Timur. Ini menjadikan kampung YouTuber yang tadinya masyarakat bertebaran ke berbagai daerah untuk bekerja. Sekarang semuanya pulang kampung, akhirnya memiliki kreativitas menjadi YouTuber yang dikemas, dilatih, dan hasilnya luar biasa. Bisa mengembangkan hasil ekonomi, mendapatkan pendapatan per kapita meningkat, kemudian juga memperbaiki kondisi kehidupan keseharian, melunasi hutang-hutang orang tuanya. Ini dampak yang positif dari teknologi. Maka sebenarnya kita bisa manfaatkan itu semua agar kita belajar bahasa Indonesia pun bisa mengembangkan wirausahawan kreatif bidang literasi. Dan ini yang harus kita miliki, kemampuan-kemampuan berbasis digital ini. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau itu kita miliki, maka ada 3 keterampilan yang harus kita jadikan bekal sebagai pembelajar bahasa Indonesia di era digital. Kita harus memiliki keterampilan belajar. Keterampilan belajar ini menunjukkan sikap kita untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca dalam segala situasi dan kondisi. Lalu terampil berpikir, bagaimana kita kritis dalam segala situasi dan kondisi untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itulah Pegadaian. Jadi perlu juga kita rumuskan bagaimana kita menyelesaikan masalah tanpa masalah dan tidak harus selalu membuat masalah. Kita harus hadir memberikan solusi, hadir memberi kebermanfaatan sehingga kita pun akan memiliki nilai kemaslahatan sepanjang hayat. Nah, yang ketiga, keterampilan hidup. Maka 3 keterampilan ini ketika dipadukan, saling berkesinambungan, maka energi kita akan terbangun dan kita akan menguasai kompetensi hard skill dan soft skill. Dan kita masih ingat, soko guru dan dosen kita, saat dulu, mungkin Pak Mengatur masih mengalami ini, Ayahanda Mengatur ini, bagaimana dulu guru-guru kita memanfaatkan berbagai media sederhana untuk menjadikan media kreatif dan inovatif, membelajarkan persatuan dan kesatuan, menguatkan ide dan gagasan. Dan ini menjadi salah satu pengembangan media multitalenta, adaptif dengan segala situasi, dan tidak pernah mengeluh terhadap segala situasi yang ada. Saat ini Bapak Ibu kadang tidak ada fasilitas saja, ngeluhnya luar biasa. 7 hari 7 malam tidak pernah berhenti. Tapi kita lihat Bapak Ibu guru dulu, semua yang ada dimanfaatkan. Tapi sayang, ini Pak tukang kebunnya, Pak tukang bersih-bersihnya juga kehilangan sapunya. Di mana ini sapu saya? Oh, ternyata diambil Pak Guru. Tadi tidak bilang-bilang kalau mengambil sapunya. Dan ini menjadi media yang luar biasa. Tetapi Bapak dan Ibu, sekarang di era digital memiliki peluang memanfaatkan segala media yang bisa dimanfaatkan secara keseluruhan. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Bapak Ibu bisa jelajah literasi digital di abad 21. Mau belajar tentang keterampilan berbicara, mau belajar tentang keterampilan menyimak, mau belajar keterampilan membaca, mau belajar keterampilan menulis, ada semuanya. Mohon maaf kalau Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru ke depan sudah mulai ditinggalkan oleh mahasiswanya, sudah mulai tidak dipercaya oleh murid-muridnya dan mahasiswanya. Karena apa? Bapak Ibu guru di
SMS di WA kadang jam 8, jam 9 sudah tidur. Tapi kalau Mbah Google 24 jam siap melayani. Pertanyaannya salah pun dibetulkan. Apa yang kamu maksud ini toh nak? Nggih Mbah, enter, jeleng. Lah, itu Mbah Google, itu YouTube, semua melayani sepenuh hati. Maka kompetensi hard skill dan soft skill inilah yang harus kita titipkan kepada anak-anak kita sehingga nanti betul-betul mampu memiliki kegigihan dan keberanian untuk menghasilkan sikap menangkap peluang dan juga menemukan solusi dan inovasi dalam berbagai situasi dan kondisi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, guru dan dosen generasi abad 21, pembelajar-pembelajar bahasa harus menguasai formula 4C. Bagaimana mereka berpikir kreatif, berpikir kritis, kolaboratif, menguasai teknologi informasi, menguasai bahasa asing, dan memiliki strategi komunikasi untuk bisa memperkuat kompetensi hard skill dan soft skill-nya. Sehingga penguasaan 6 literasi dasar, salah satunya literasi digital, ada literasi menulis dan membaca yang sering saya gaungkan. Ayo berliterasi dengan Ratu Lisa. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Ini komitmen mendukung kemampuan literasi numerik, literasi keuangan, literasi digital, literasi sains, literasi budaya dan kewargaan. Sehingga kalau itu semua kita lakukan akan mendukung capaian tridharma perguruan tinggi kita. Dengan berliterasi akan menghasilkan karya-karya inovatif, bisa menghasilkan buku, novel, cerpen, artikel jurnal, modul, dan semua komponen yang tentu saja akan berdampak dalam kehidupan kita. Maka lakukan 5B yang saya katakan tadi untuk mengembangkan mengapa kita harus belajar dan membaca dan menulis. Karena komitmen kita akan senantiasa, apa yang kita pikirkan akan menjadi kebiasaan, dan apa yang kita pikirkan akan menjadi ucapan kita. Dan ini harus kita lakukan dengan 5B, senantiasa bersilaturahmi, berkomunikasi, berkolaborasi, beraksi, dan berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Komitmen itulah yang harus kita satukan dengan jelajah literasi digital agar kita mampu melihat berbagai perkembangan yang ada. Dan komitmen ini sebagai penutup tentu saja kita harus mampu melihat berbagai dimensi dengan literasi informasi dan digital. Ini yang akan memperkuat kemampuan kita. Ini yang akan mengantarkan kita kepada semua dimensi dan multi generasi NKRI. Maka saya titip, kalau saya pinjam istilahnya Pak Hermawan Kartajaya, milikilah PDB, positioning, different, dan branding. Maka tatkala kita sadar posisi kita sebagai apa dan di mana, kita memiliki pembeda, lalu disitulah kita akan memiliki branding sebagai pembeda dengan insan-insan yang lain, dengan manusia-manusia yang lain. Sehingga ketika kita menguasai 8D dalam berbahasa untuk menjadi pembeda bahwa kita literat atau tidak literat, kita lihat siapa mitra tutur kita, kita cek medianya apa, kita rasakan kesantunan bahasanya, kita sesuaikan konteks tuturannya. Kemudian itu menjadi salah satu dampak yang tentu saja bisa kita lihat apa tujuan tuturan itu harus kita pastikan apakah berdampak atau tidak. Diteliti kebenarannya, jangan sampai hoax. Dicek peranggapan dan implikaturnya sudah sesuai atau belum yang diinginkan. Lalu dicek dampaknya positif atau negatif. Dan ini semua kalau dilakukan, Pak, insya Allah akan memberikan dampak bahwa kita memiliki pembeda. Kita bisa menghasilkan karya. Dari jelajah literasi digital, jelajah literasi manual ataupun offline, kita bisa menghasilkan karya-karya yang menunjukkan pembeda kita dengan yang lain. Karya-karya ini selalu saya katakan, berkaryalah, menulislah, maka kita akan abadi selamanya. Dan ini yang harus kita lakukan. Kita lakukan berkarya di media, kita lakukan karya-karya digital, kita berdampak, kita memberikan dampak untuk masyarakat. Dan ini semua akan menjadikan komitmen guru dan dosen bahasa ketika berliterasi digital akan mampu mengintegrasikan dengan kehidupan nyata. Kita juga harus belajar dari para tokoh-tokoh sebelumnya agar kita bisa mengambil keteladanan dari beliau. Dan komitmen-komitmen ini kita mampu memproduksi karya di era digital. Kita buat channel-channel YouTube yang bisa mengantarkan semua pengembangan keilmuan kita bermanfaat. Dan akhirnya saya titip pesan kepada seluruh guru, dosen bahasa dan sastra Indonesia, keluarga besar adopsi di seluruh NKRI. Lakukanlah inovasi dengan blended learning, dengan hybrid learning. Penggunaan teknologi ini akan selalu mengantarkan kita bahwa kita bisa memanfaatkan segala situasi dalam segala kondisi. Dan itu akan berdampak untuk pengembangan dan penguatan SDM Indonesia. Harapan saya, Bapak dan Ibu yang hebat dan luar biasa, tentu saja milikilah semangat kita untuk senantiasa berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Ingat,
pesannya Pak Harfan dalam novelnya Laskar Pelangi. Kalian harus memiliki keberanian dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Dan ingat, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk meminta sebanyak-banyaknya. Karena komitmen itulah yang akan mengantarkan kita semua menjadi insan-insan yang hebat dan bermanfaat. Menjadi insan-insan sejati yang selalu memotivasi dan menginspirasi. Menjadi insan-insan bermartabat yang maslahat untuk umat. Pak, insya Allah, kalau itu kita lakukan semua, keluarga besar adopsi di seluruh Indonesia akan mampu menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi sepanjang hari, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Semangat untuk kita bersama, sukses untuk keluarga besar adopsi Riau. Semoga kita semua saling bersinergi, bersilaturahmi untuk turut serta membangun kejayaan NKRI. Terima kasih, salam hebat dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.